Halo guys, Hai welcome guys, to welcome to Unlocking Your Career Path with Protox. Protox. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang menurut aku nih penting banget ya buat mahasiswa zaman sekarang nih. Karena jujur aja di era sekarang tuh bukan cuma soal IPK doang nih yang tinggi ya kak, Betul. tapi juga pengalaman dan proyek apa yang pernah kita kerjain nih dari awal. Nah, tapi menurut kakak nih gimana? Bener banget Za, tapi menurut aku juga kayak makanya di episode kali ini aku dan Aza udah bareng sama narasumber kita yang sangat spesial ini yang punya pengalaman menarik banget nih soal gimana project pas semasa SMK atau personal bisa jadi sesuatu yang kepake banget buat bekal di dunia kerja nantinya. Oke, hai Kak Boleh Tika. nih Kak Tika, boleh nih kenalin dulu nih ke teman-teman semua yang ada di kamera, dari mulai nama, jurusan, semester, dan juga nih sekarang lagi sibuk ngerjain apa? Oke, halo semuanya, halo tim Protox dan terima kasih sebelumnya sudah diundang. Di sini saya Atika dari program studi ilmu komputer atau Computer Science di semester 4 Cakrawala University ya. Dan sebelumnya salam kenal, mungkin ini kali pertama kita bertemu dan salam kenal juga untuk host kita ada Talita dan Azza dan thank you banyak untuk kita bisa ngobrol-ngobrol hari ini. Sebelum itu mungkin supaya kita nggak nervous, mungkin boleh kita calm down dulu. Calm down, karena jujur kita kayak tarik ini nafas ya, dulu. aduh. Oke. Oke, jangan aman. tegang ya. Aman. Oke. Aman. Oke. Aman ya kita semua? Tegang nih guys. Aduh, tegang banget. Kayaknya aku tegang, kelihatan ya tegang. nunggu flyer deh kayaknya nih. Oke. Oke, let's go. Ayo, Let's boleh? kita mulai? Boleh. Boleh. Kalau boleh tahu nih Kak, pas awal mulai aktif pas ngerjain proyek itu, pas proyeknya tuh apa sih Kak dan kapan? Oke, untuk proyek besar yang pernah aku lalui ya. Untuk proyek besarnya itu ketika aku SMK, mungkin itu sekitar 3 atau 4 tahun lalu di tahun 2022 atau 2021 ya. Kalau saya tidak salah. Nah, untuk proyeknya sendiri itu kita merencanakan sebuah ide bisnis yang dimana saat itu sedang dilalui atau di ruang lingkup sebuah perlombaan antara siswa SMK gitu ya, yang diinisiasi sama perusahaan tempat saya bekerja sekarang yaitu Binet Karawang, yang dimana kita berlomba untuk membuat sebuah inovasi ide bisnis yang ruang lingkupnya adalah jaringan seperti itu. Sehingga pada saat itu proyek yang saya dan tim saya kerjakan adalah sebuah proyek perencanaan jaringan di wilayah 3T atau terluar di daerah Karawang seperti itu. Oh gitu, berarti Kak Ska ini emang udah dari SMK ya Kak? Betul, aku dari SMK. Udah mulai ngerjain project-project kayak Betul. gitu. Tapi pas kuliah ini udah sempat beberapa ngerjain project belum sih Kak? Kalau untuk project ketika kuliah mungkin karena aku saat ini profesional ya, sehingga untuk produktivitas aku sendiri lebih fokus ke lebih banyak fokus ke perusahaan gitu. Jadi untuk project-project yang aku laksanakan ketika perkuliahan ini nggak begitu banyak atau terbilangnya nggak begitu besar sih, tapi masih dalam ruang lingkup project tugas dan project kecil-kecil aja terhitungnya gitu, atau mungkin project yang aku lakukan di perusahaan yang mana itu ruang lingkup dan tanggung jawab dari tugas tanggung jawab aku sebagai seorang karyawan di perusahaan gitu. Oke. Kalau misalnya nge-highlight dari project kamu pas di SMK nih kak, pas kamu ngerjain itu, kamu enjoy gak sih kak? Maksudnya kayak emang udah menemukan passionmu dari dari SMK ya, sorry. Nah itu apa malah sempat mikir kayak, aduh ini kayaknya nggak cocok? Karena kan akhirnya kalau misalnya dilihat nih kak ngerjain project dari SMK itu masih relate ya dengan maksudnya pekerjaan yang sekarang kakak ambil. Nah itu kakak gimana? Sesuai passion kah atau tidak? Oke, kalau bertanya sesuai dengan passion tentunya saat itu enggak ya, karena aku seperti dengan siswa SMK pada umumnya yang dimana nggak tahu jalan, nggak tahu arah dan nggak punya ilmu atau bekal apapun pada saat itu, alias nol banget. Dan saat itu proyek itu dikerjakan ketika aku praktek kerja lapangan atau PKL ya, atau mungkin magang familiarnya. Nah pada saat itu memang nggak mudah, dan karena memang itu sebuah keharusan aku mengikuti lomba, jadi lebih ke oke, mau nggak mau ini
saya kerjain, tapi dengan catatan saya pada saat itu sudah tahu apa goals dari project ini dan tujuan besar saya mengerjakan project itu apa, yaitu pastinya ingin menjadi juara gitu. Nah, lalu kenapa bisa menyelesaikan project itu? Pada saat itu kebetulan aku menemukan mentor yang tepat gitu, sehingga ya untuk melaksanakan project itu sampai dengan selesai enggak ya sangat sulit, tapi karena ada bantuan dari mentor yang tepat, jadi itu ya cukup membantu seperti itu. Oke, berarti tapi Kak Atika itu juga yang waktu ngerjain project tuh yang kayak totalitas banget, kayak ambis banget tentang project ini, pokoknya pengen perfect lah tentang project ini, atau kayak yaudah deh gue kelarin dulu yang penting kelar. Oke, terkait dengan ini aku rasa terkait dengan karakter seseorang ya, totalitas atau enggaknya, karena ada orang yang ingin jadi juara tapi nggak totalitas, ada yang nggak mengset target sebagai juara tapi bisa totalitas gitu. Nah, berhubung aku rasa kalau aku menilai diriku sendiri saat itu, dari dulu sampai dengan saat ini mungkin aku orang yang bisa terbilang perfeksionis gitu, sehingga ketika mengerjakan project ya aku ingin mengerjakan sesuatu dengan totalitas gitu. Dari awal sampai dengan akhir ya terbilangnya harus diusahakan sempurna, walaupun ya pada akhirnya belum cukup sempurna juga gitu. Oke, berarti Kak Atika ini kan sekarang kan di Cakrawala University kan masuknya ke kelas profesional ya Kak. Itu tuh nyambil kerja Kak atau gimana? Betul, untuk saat ini aku di Cakrawala sebagai seorang profesional nih, dimana aku kerja full time 9 to 5 gitu, hari Senin sampai dengan Jumat, dan ya mengikuti kelas profesional ya, bisa belajar di malam hari. Oke, itu kerja di mana sih Kak? Kalau boleh tahu? Untuk saat ini aku kerja di PT Zona Edukasi Nasional, atau kita bisa sebutnya Binat Academy. Mungkin teman-teman host boleh cari tahu juga. Binat Academy, saya sebagai seorang operasional program atau program operation, yang dimana ya fokusnya untuk memanage program-program yang berlangsung di perusahaan gitu ya, di perusahaan tempat saya bekerja. Dan ya karena Binat Academy ini fokusnya di ranah pendidikan, kita bekerja sama dengan SMK, kita bekerja sama dengan vokasi untuk ya meningkatkan kualitas pendidikan. Seperti itu. Oke. Aku rada penasaran, di tempat kerja Kak Atika ini yang project awal yang pertama kali banget Kak Atika pas masuk itu apa sih Kak yang dikerjain? Oke, kalau untuk project pertama banget ya, untuk proyek pertama itu masih ruang lingkup dari skup pekerjaan sih. Jadi pada saat itu aku ya karena aku masuk di perusahaan sejak awal, mungkin bisa dikatakan sejak 1-2 tahun awal perusahaan itu berdiri gitu. Jadi masih fokusnya ke arah untuk bisa melaksanakan pelatihan ke siswa SMK gitu. Jadi aku merancang sebuah program pelatihan gitu untuk SMK, yang dimana saat itu ada bootcamp gitu, atau mungkin ada pelatihan upskilling guru. Nah seperti itu project-project seperti itu yang aku kerjakan. Oke, tapi pas jalanin project itu kan ke SMK kan Kak? Betul. SMK SMA. Itu pas ngejalanin tuh kayak enjoy atau kayak duh ya Allah pusing banget ini apa sih, atau jadi beban gitu? Keduanya sih lebih tepatnya. Iya, karena pada saat itu kalau untuk awal mungkin yang kita rasakan sama ya, karena kita nggak begitu punya banyak pengalaman atau nggak begitu punya banyak knowledge dan bekal yang kita punya untuk mengerjakan sesuatu, maka dari itu pasti akan cukup kebingungan gitu. Nah tapi ya seiring dengan berjalannya waktu saya enjoy sih, dan karena itu pekerjaan yang saya sejak awal saya inginkan juga gitu, dan mungkin masih dalam ruang lingkup yang saya bisa kerjakan, jadi enjoy kedepannya gitu ketika mengerjakan lagi. Oke, berarti Kak Tika tuh kapan ngerasa mulai sadar kalau kayak misalkan atau dari project pertama udah ngerasa kayak oh ya udah berarti emang ini passion gua, atau kayak oh emang ternyata dari kakak ngerjain Iya. project ini kayak oh udah ketemu kan, maksudnya Iya. ini kayaknya masuk sih, maksudnya masih Iya. passion kakak, apa kayak kayak gue harus gali lebih dalam lagi nih job-job yang lain biar kayak ketahuan passion kakak gitu dari project yang kakak kerjain.
Oke, kalau itu artinya kecocokan terhadap project yang kita kerjakan ya. Kalau terkait dengan itu bisa terjawab oleh waktu sih, gitu ya. Nah, karena ya ketika kita terlibat dalam sebuah project gitu, nah maka kita diharuskan untuk ya fokus di sana, bertanggung jawab dan bisa menyelesaikan dengan sebaik mungkin, gitu. Nah, merasa ada atau tidaknya kecocokan itu kayaknya akan tumbuh dengan rasa terbiasa gitu. Nah, sehingga ketika saya pada saat itu mengerjakan project, mungkin project yang di SMK ya, nah maka itu juga tumbuh karena pada saat itu projectnya saya kerjakan nggak cuma dalam waktu singkat, yaitu mungkin sekitar 1-3 bulan saya kerjakan. Karena udah terbiasa juga, maka diri saya tuh udah menaruh hati di sana gitu, udah naruh fokus di sana. Jadi nyaman enggaknya gitu ya, dan suka enggaknya, passion enggaknya itu muncul seiring berjalannya waktu gitu. Oke, tapi Kak Atika juga pernah gak sih ngerasain kayak misalkan nih lagi ngerjain suatu project terus kayak hasilnya tuh kayak gak seperfect itu dan kayak gak sesuai dengan ekspektasi Kak Atika lah, itu Kak Atika bakal kayak gimana sih cara nanggepin Kak Atika? Oke, itu sangat pernah. Dan itu mungkin sering terjadi ketika saya mengerjakan project di saat kuliah saat ini ya, karena kembali lagi tadi yang saya sebutkan, karena fokus saya sudah di perusahaan gitu, jadi banyak project-project yang pada akhirnya nggak mempunyai result sesuai dengan ekspektasi awal saya gitu. Nah, pada saat itu ketika itu terjadi, itu yang saya rasakan ya cukup nggak puas gitu. Tapi ya itu punya poin tersendiri gitu ya, punya meaning tersendiri. Artinya ketika kedepannya saya udah punya pesan ke diri sendiri gitu. Oke, ketika nanti ada menemukan proyek yang serupa gitu, saya bisa melakukan ABC gitu ya, jangan mengulangi kesalahan yang sama, kurang lebih seperti itu. Tapi yang saya tekankan ke diri sendiri, dan karena saya di pekerjaan juga ada mengajar ke siswa-siswa SMK ya, saya sering bilang kalau jangan takut gagal, alias kita habisin nyata gagal kita sekarang, mumpung kita masih sekolah, mumpung kita masih jadi mahasiswa gitu, daripada kita ngabisin nyata gagal kita nanti ketika mungkin udah bekerja, atau ya lebih baik kita menghabiskan jatah gagal kita di proyek-proyek yang mungkin kita kerjakan di early 20s gitu ya, daripada kita ngerasain gagal nanti mungkin ketika udah umur 30-an atau udah dimasuk usia-usia yang serius, akan lebih berat rasanya gitu. Betul sih, setuju juga. Nah, untuk maksudnya tuh yang project pas SMK itu menurut kakak tuh bukan penting sih, lebih kayak membantu kakak banget gak sih untuk kayak nyari kerja kan? Kalau misalnya aku boleh tahu nih, si role di Binat ini itu tuh kakak dapet after graduate apa kayak harus nunggu dulu? Aku bisa dibilang sangat after graduate sih, karena Binat Academy sendiri ini perusahaan yang sama dengan tempat aku PKL dulu. Gitu. Tempat aku belajar selama 3 tahun di SMK, di kelas industri di SMK gitu ya. Dan aku dapat kesempatan yang sama di sana. Gitu. Jadi kesempatan besar diberikan oleh perusahaan tempatku mengerjakan project dan tempatku belajar juga selama sekolah gitu. Rezekinya berarti nih, Iya, udah langsung emang dapat udah yang langsung, iya, fresh graduate langsung ya. dari Berarti tempat PKL ya. bener, berarti kepake banget ya kak project yang kakak kerjain pas SMK tuh. Maksudnya kan kayak Binat Academy ngeliat juga nih, maksudnya profiling dari CV dan porto kakak tuh kayak udah lumayan nih. Makanya buat teman-teman di rumah, kalau misalnya masih SMK, maksudnya dari SMA nih, dari SMK terus juga kuliah, itu penting banget kan kak untuk nyari project kan gitu. Maksudnya biar untuk porto kita tuh Betul, rame jadi- gitu. iya, jadi Maksudnya kelihatan juga kan nah pernah iya ngerjain pernah apa ngerjain aja. apa, itu wajib banget tuh di input di porto ya kak. Iya betul. Tapi kalau misalkan Kak Atika sendiri lebih suka project tuh yang individu atau yang teamwork? Kan kalau teamwork kan dia kan ribet kan ya kak. Kayak timnya kadang-kadang suka ada yang malas. Kita nggak bisa ada memprediksi yang- kan, kayak- Iya betul kak. Mendingan individu atau teamwork? kalau Kakak pilih yang mana tuh? Keduanya sih, tergantung skala projectnya segimana gitu ya, dan ruang lingkupnya di mana. Kalau pada saat itu project yang saya kerjakan yang saya sebut inovasi the business itu memang projectnya teamwork. Saat itu berlima atau berenam, saya mungkin agak lupa. Dan saat itu menyenangkan sih. Menyenangkannya adalah
ya mungkin karena saya bertemu dengan orang yang tepat gitu, walaupun pada saat itu saya sebagai tim lead ya. Nah sebagai tim lead memang akan ada terasa orang yang kurang bisa diandalkan dan sangat bisa diandalkan, tapi menurut saya itu adalah kontrolnya ada di saya sebagai tim lead. Saya yang bisa mengarahkan tim saya untuk bisa bergerak kemana, untuk bisa fokus kemana gitu ya. Dan ketika bekerja dengan tim itu serunya adalah kita bisa ngerasain capek bareng-bareng, kita bisa happy dan susahnya bareng-bareng gitu ya. Dan poin yang kedua adalah saya bisa nemuin isi kepala yang misterius yang nggak pernah saya pikirkan sebelumnya sih, gitu. Dan lebih ke mengasah leadership kita juga kalau kita di teamwork gitu. Nah kalau misalnya individu itu juga serunya adalah ya drive-nya adalah di diri kita sendiri. Kita harus yang bisa controlling diri kita sendiri gitu, untuk kapan kita selesai, kapan kita mulai gitu, apa target kita gitu ya. Dan ya mungkin dukanya adalah ketika kita overwhelm atau mungkin kita stres dan bingung gitu ya, kita agak menahan dengan diri sendiri gitu. Itu sih yang perbedaannya ya gitu. Dan ya menurut saya kalau dengan teamwork juga lebih mengajarkan kita untuk human being-nya ya. Artinya ketika kita punya ego, kita punya sesuatu yang enggak sesuai dengan mungkin bisa dikatakan norma dan tujuan dari project kita selesainya seperti apa, kita bisa kembali lagi, oh oke, kita fokus ke tujuan project kita apa gitu, dan kita membelakangkan ego-ego yang ada gitu sih. Keren banget sih, betul. Iya benar nih. Tuh guys, jangan lewatin kesempatan untuk ikut project ya, karena maksudnya Betul. project tuh yang bantu ngebentuk diri kita juga kan, dari sisi leadership ya Kak. Terus juga kayak juga ngasah kemampuan kita dari segi skill juga kan. Jadi kayak teman-teman di sana, teman-teman di rumah, jangan lewatin project yang ada di sekolah, karena itu bisa banget dimasukin buat portofolio dan maksudnya kepake pasti ya Kak untuk proses rekrutmen ya Kak, mau cari kerja, mau cari magang, itu pasti butuh banget yang namanya pengalaman. Nah dari semua dari project yang kamu kerjain nih Kak, skill apa menurut kamu yang paling kayak aduh aku ke develop banget nih after project ini nih? Skill entah tadi kan kamu udah bilang ya kayak skill leadership kamu terasa, selain itu ada lagi nggak? Tentunya banyak banget sih. Skill itu karena kita mencakupnya, pasti kalau ngomongin skill ada soft skill dan hard skill ya. Betul. Tapi yang paling berkesan saat itu adalah skill dari project management kita gitu. Terus skill dari kita punya public speaking, itu yang kedua. Dan tadi leadership juga terasa, dan manajemen waktu kita sih gitu. Terlebih saat itu saya sebagai anak SMK yang masih belum tahu untuk belajar gitu ya, belum tahu untuk hands on langsung di sebuah pekerjaan, itu sangat-sangat berkesan untuk saya pada saat itu gitu. Dan ya dari keseluruhan sih yang paling berkesan juga ya adalah skill dari kolaborasinya sih, si teamworknya itu. Teamwork yang Betul. ngasah ya Kak, maksudnya biar kayak kita bekerja kan, maksudnya kalau teamwork itu kan nggak sendirian tentunya kan. Nah di situ bisa muncul banyak ide, dari situ. Jadi kita bisa kolaborasi tentunya. Nah terus untuk ada nggak sih kayak tips dari kamu nih buat mahasiswa yang baru mulai, apa aja sih yang harus dipersiapin? Kalau dari segi kamu kan kayak project, yang ngerjain project. Nah ada nggak sih tips buat teman-teman yang lagi nonton nih, mereka harus nyiapin apa sebelum mulai Magang atau ya, magang dunia dan kerja. Iya Kak, menghadapi dunia kerja tuh. Iya betul Kak. Oke. Ini ruang lingkupnya berarti persiapan untuk projectnya atau masuk ke dunia kerjanya? Nah, Masuk masuk ke dunia kerjanya. Masuk ke dunia kerjanya ya. Yang pertama yang pastinya niat sih. Niat Niat Iya, ya, punya niat. Kita kerja untuk apa ya? Mungkin drive kita sekarang ya butuh uang gitu ya, ingin membagian keluarga, atau mungkin kita kerja untuk
mengasah passion kita atau mungkin untuk karir kita, itu kita harus punya niat yang kuat gitu. Nah, niat juga setelah itu kita punya kedisiplinan dan komitmen gitu, karena kalau misalkan punya niat doang tapi nggak dilakuin, tapi ya udah malas-malasan, ya akan sama aja. Gitu. Itu yang kedua, komitmen. Dan yang ketiga adalah knowledge sih. Iya, gitu, knowledge. Kita mungkin nggak punya skill yang kuat, kita nggak punya, kalau masalah teknis saya rasa itu bisa belajar ya seiring berjalannya waktu. Tapi kalau knowledge, kita udah punya knowledge dari kita kecil gitu. Nah, dengan kita berbekal knowledge, setidaknya kita nggak punya rasa takut gitu. Nah, lalu yang keempat adalah baru skill kalau menurut saya. Setelah skill ada rasa keberanian gitu, rasa keberanian dan gak minder. Dan setelah itu yang terakhir adalah jangan takut gagal. Itu sih yang saya gagal tuh, benar. Jangan takut Setuju. gagal. Karena kan banyak banget kan orang-orang tuh kayak takut buat mulai duluan karena apa? Takut gagal. Padahal sebenarnya semuanya dicobain dulu aja kan, kayak udah cobain, gagal, masalah gagal tuh nanti aja, yang penting kita nyobain dulu. Nah, dari situ mungkin bisa ke develop nih, maksudnya kayak membuat si skill kita ini terasa kan after dari ngerjain project kah atau ngerjain something yang lain nih. Nah, Iya, betul. Berarti emang sebenarnya kita tuh emang mulai dari hal-hal kecil dulu ya Kak, baru Betul. kayak itu bakal bangun jiwa kita untuk kayak lebih semangat lagi untuk ngebangun value diri kita akhirnya. Oke, menarik banget sih obrolan kita hari ini, karena nyatanya project itu bukan cuma soal yang penting tugas kelar guys, tapi juga soal gimana pengalaman pas ngerjainnya. betul. Terus bisa berkembang dan jadi value buat diri kita, serta ngebangun value kita untuk di mata recruiter juga. Benar, karena kan sekarang kalau misalnya mau apply magang, mau apply kerja, pasti yang dilihat tuh portofolio dan CV yang utama kan. Jadi kayak mereka mengutamakan pengalaman apa sih atau kerjaan apa sih yang pernah dikerjain, apakah selinear dengan apa namanya posisi yang dilamar. Jadi menurut kita semua sih kayaknya emang project itu penting ya Kak untuk mendukung nih kalau misalnya kita mau apply magang dan apply pekerjaan. Iya, betul banget. Nah, buat teman-teman yang mungkin udah punya portofolio bagus tapi masih bingung gimana sih caranya nembus dunia profesionalnya, nah tenang aja, karena di episode selanjutnya kita bakal spill rahasia gimana sih caranya masuk dan survive di perusahaan besar. Kita bakal bahas tuntas soal culture shock dunia kerja bareng narasumber yang pastinya gak kalah keren setelah ini. Nah, wajib banget nih ditunggu buat teman-teman yang lagi nonton, karena itu seru banget ya Kak topiknya nanti. Kan kita akan membahas dunia korporat nih. Betul. Korporat kan kayak banyak pasti nih bawaan dan segala-galanya ya Kak. Nah, jadi aku Aza, Dan aku Lita, izin pamit. kita pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Thank you Kak Tika. Halo Kak. Halo. Oke, nah guys, dari cerita tadi kita nih udah bisa lihat kalau sebenarnya pengalaman sama project ini tuh ternyata punya impact besar banget ya buat jenjang karir kita ke depannya. Dan sebenarnya proses itu juga nggak lepas dari support system yang ada di kampus ini. Nah, makanya sekarang aku lagi pengen ngobrol sebentar nih sama perwakilan dari tim karir development-nya Cakrawala. Nah, halo Kak, mungkin boleh Halo. perkenalkan diri dulu dengan Kak siapa? Oke, perkenalkan teman-teman, aku Vina dari Talent Development dan salah satu tim dari Career Development Center. Oke, halo Kak Vina. Nah, mungkin kan masih banyak nih Kak mahasiswa Cakyu maupun nanti mahasiswa yang ingin masuk ke Cakyu nih, orang-orang yang baru lulus SMA. Mereka Betul. masih bingung nih, kayak apa sih kayak Career Development Centernya Cakrawala nih, mereka tuh ngapain sih? Oke, mungkin aku sekalian perkenalan ya kepada mahasiswa lainnya. Jadi Career Development Center tuh apa sih? Atau biasa mungkin disebutnya CDC ya. Iya. Nah, CDC itu adalah pusat layanan karir sebenarnya di Cakrawala University. Jadi tugas kita itu utamanya tentunya menyediakan karir tentunya untuk mahasiswa, dan juga kita akan membuild kompetensi dari mahasiswa agar bisa karir ready bahkan dari semester 1. Wih, keren banget ya guys. Terus
abis itu berarti sebenarnya mahasiswa tuh nggak sepenuhnya mereka tuh nyari magang sendiri ya kak? Betul, berarti, betul. Berarti bakal dibantuin banget tuh dari bikin CV Betul segala banget, macamnya. betul banget. Oh, Kita bantu banget sih mahasiswa benar-benar. Oke, mungkin kalau dari CDC sendiri itu biasanya bentuk support yang paling sering diberikan ke mahasiswa tuh apa sih kak? Oke, jadi bentuk supportnya itu macam-macam banget ya. Mungkin aku bisa sebutkan dari yang pertama itu kita udah punya 1000 hiring partners. Jadinya tuh kita udah bekerja sama ya sama banyak banget perusahaan dan kalian itu siap ditampung nih dengan hiring partners yang udah kita punya. Terus yang kedua, kita juga menyediakan sesi one-on-one session. Jadi buat para mahasiswa yang mungkin butuh ya untuk konsultasi dari CV, portofolio, LinkedIn maupun berbagai hal seperti interview, itu bisa banget untuk konsultasi dengan kita. Terus yang selanjutnya kita juga punya event bulanan. Itu ada Career First Stop yang dimana di situ kita akan bincang karir nih sama berbagai perusahaan dan kalian bisa langsung nih tanya-tanya ke perusahaannya. Terus yang selanjutnya kita juga punya Career Day. Mungkin teman-teman yang udah kuliah di sini udah pada tahu ya Career Day. Jadi Career Day itu adalah seperti job fair-nya di Cakra University. Nah di situ kalian bisa langsung walk interview. Jadi biasanya kan kalau kalian interviewnya online ataupun ke perusahaannya. Nah, di sini kita menyediakan kalian bisa langsung interview di Cakra University bersama dengan partners. Terus yang selanjutnya, kita juga ingin kalian punya exposure ya kepada company lainnya. Jadi kita menyediakan company visit. Kita itu udah company visit banyak banget, ada IDX, terus Bank Indonesia yang mungkin teman-teman juga udah pada join ya dan juga pada company visit ke bank tersebut gitu. Mungkin itu dari berbagai yang kita sediakan untuk mahasiswa. Oke, keren banget ya guys. Kemarin tuh sebenarnya aku sempat ikut pas company iya. visit ke BI itu kan. Oh iya, Bank Indonesia iya, ya. ke Bank Indonesia. Seru Terus banget sih seru itu. banget parah dan kayak pecah banget sih, ramai banget ya di situ Iya, ya. ramai banget dan Iya. bener-bener mahasiswanya antusias Iya, banget ya. Aku betul. lihat banyak Iya, yang seru foto-foto, banget. keren Iya, betul. banget. Seru-seru banget kak, parah. Dan mungkin terakhir nih kak, buat mahasiswa yang masih bingung untuk mulai dari mana, langkah paling realistis yang bisa mereka lakuin sekarang tuh apa sih kak? Oke, tentunya kalau kalian biasanya kan bingung ya, mulainya itu dari mana sih? Menurut aku dari yang pertama itu kalian harus tahu dulu, kalian punya potensi di bidang apa dan kalian minatnya itu di bidang apa. Nah, setelah kalian gali ya mengenai potensi kalian dan juga minat arah karir akan kemana, baru kalian proses penyusunan CV dan portofolio. Nah, pada saat kalian susun CV dan portofolio, itu juga jangan dibiasakan template atau seperti hanya nulis job desk, tetapi kalian tulis juga real experience kalian dan juga berbasis impact agar perusahaan juga nilai bahwa CV dan porto kalian juga itu berkualitas. Nah, setelah kalian udah punya nih CV dan portofolio, kalian boleh langsung apply di berbagai loker yang udah kita sediakan. Ada dari LMS, terus juga kita punya community di WhatsApp ya. Nah, di situ kalian bisa temukan berbagai loker. Setelah itu baru mungkin nanti kalian bisa one on one sama aku ataupun Kak Filzi. Itu biar kalian siap lagi saat kalian interview dan juga kalian bisa memiliki skill communication yang baik saat interview. Oke, keren banget sih kak. Karena ternyata support system di Cakrawala itu sebenarnya udah ada. Tinggal gimananya aja kita mau mulai dan dari mana kita mau mulai itu. Betul banget. Betul banget. Nah, sekarang kita bakal masuk ke sesi terakhir. Gimana sih mahasiswa bisa berkembang sampai menembus lingkungan profesional dan perusahaan besar? Oke, terima kasih Kak Vina untuk waktunya. Sama-sama teman-teman. Terima kasih kembali. Terima kasih.